Halo, eh Taurus ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Taurus. Wah, eh ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Taurus ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain energinya atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, atau lain-lain ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, kita cek energi Taurus ya, dan orang yang di link sama kamu. Ini kartu deep knowing ya. Ini ada kartu poise. Time for a nap. Ada the tribe. Message in a battle. Okay. And then ya ada blessed. Oke. Wih, jadi aku ngeliat ya, ini bisa kamu Taurus atau vice versa. Mungkin beberapa kalian merasa ingin tahu ya tentang sesuatu atau beberapa hal supaya kamu bisa membebaskan diri kamu. Ini bisa dalam konteks apa aja ya. Mungkin kamu lagi memperhatikan, lagi memantau, lagi cari tahu kira-kira gimana ya supaya karir, kerjaan, studi, bisnis, atau finansial itu bisa membaik. Nah, seperti itu. Karena kamu juga pengen hidup kamu bahagia, terjamin. Jadi kamu mencari tahu sih. Atau ya, memperhatikan supaya bisa menarik kesimpulan, supaya bisa ngambil solusinya. Gitu. Tapi kamu, lumayan tenang menjalaninya. Beberapa kalian memilih untuk istirahat dulu, gak terlalu porsir ya, gak terlalu over, mikirin hal-hal yang membuang energi kamu secara berlebihan, termasuk dalam percintaan ya. Aku rasa ya kamu memantau seseorang, mencari tahu seseorang yang susah banget kamu hilangkan dari pikiran kamu. Tapi ini bisa vice versa, karena di sini ada yang punya koneksi spiritual. Jadi bisa kamu yang terus mencari tahu tentang dia, atau kayak ya pengen aja kepoin dia lagi. Bisa juga dia yang seperti itu ke kamu, dia cari tahu tentang kamu. Ya, atau ini kalian mirror ya. Jadi kamu kepo, dia kepo gitu. Kalau misalnya dia kepo, dia pengen cari tahu kamu, stalking kamu gitu, di sosmed misalnya, ya dia penasaran aja. Taurus apa kabar ya gitu. Taurus sehat nggak gitu. Ya dia khawatir mungkin kamu sakit, dia khawatir kamu nggak baik-baik aja. Ya dia juga penasaran kamu bahagia nggak di hidup kamu sekarang, seperti itu. Atau ini vice versa, bisa kamu yang merasa kayak gitu. Kamu ya mungkin masih sayang sama seseorang, jadi kamu pengen tahu gimana sih hidup dia sekarang. Nah, kayak gitu. Oke. Ya bisa vice versa. Jadi beberapa kalian di sini udah tidak bersama atau tidak berkomunikasi dengan seseorang yang sangat kamu cintai ya. Jadi
Taurus itu kan nggak mudah melupakan seseorang, apalagi kalau udah nyantol banget di hati kamu, udah klik banget sama kamu. Aku rasa kamu nggak mudah melupakan dia. Apalagi kalau kamu udah ngasih seluruh hati kamu, ya kamu nggak mudah melupakan seseorang itu. Cuma ya ini mungkin beberapa kalian merasa kayak gimana ya, kalau misalnya komunikasi, kalau misalnya bersama lagi, kalau ribut gimana, kalau drama gimana gitu ya. Jadi beberapa kalian merasa kayak udahlah, melangkah ke depan aja, fokus sama yang lain atau fokus sama orang lain, atau kayak memilih membuka lembaran baru sama yang lain. Jadi orang yang kamu cintai ini mungkin lebih kayak kamu anggap sebagai partner jiwa aja gitu, your tribe ya, saudara jiwa kamu. Ya mungkin kalian sudah legowo, sudah ikhlas. Terkadang cinta itu nggak harus memiliki, wah. Atau ya kamu berasumsi kalau kita bersama kayaknya saling menyakiti, atau ada yang terlalu dominan. Ibarat kayak gue sayang nih sama lo, tapi gue capek sabar terus ngadepin lo, sedangkan lo tuh keras banget. Atau ya ada yang kasar di sini. Jadi ini entah kamunya atau vice versa ya, kamu ngerasa kayak ya gue capek juga bersabar gitu. Cinta sih iya, cuma kalau hanya nyakitin gue, ngapain kita bersama gitu ya. Ya beberapa, tapi ya kayak gimana ya, namanya hati kan gak bisa bohong. Kamu tetap berharap ada komunikasi sama dia gitu. Dan beberapa kalian ini mungkin sudah mengerti ya, kalau orang ini hadir membawa pengalaman berharga di hidup kamu. Kamu sudah mengerti kalau ya dia pelajaran berharga lah, yang membuat kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, bisa lebih sabar juga ya, seperti itu. Dan apa ya? Ya kalau kita di sini konteks yang udah sering banget berkorban, sering bersabar, ya percayalah kalau Tuhan pasti kasih berkah untuk kamu ya. Itu ada blessing di situ, blessed. Kamu diberkahi, kamu terberkati gitu. Terberkati. Nah, dan apa ya? Ini ada seseorang yang memang mau komunikasi dengan kamu. Bisa orang lama atau orang baru ya. Kalau ini frekuensinya kuat banget ke orang lama, bisa saja orang lama itu. Tapi kalau kamu lagi punya chemistry sama orang baru, ya orang baru yang mau komunikasi dengan Taurus, bisa vice versa. Oke. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu ya. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Wow. Ini jumping card ya. Oke. Sorry kalau berisik ya. Oke. Jadi ini perasaan dia. Tapi sesuaiin aja, soalnya ini general, jadi bisa kebalik energinya, bisa dianya nih atau kebalikannya. Oke, ini the wheel, terus ada high priestess ya, ten of chalices, eight of chalices, five of attempts, Three of Cups, dan ada wow, Holy King. We did you. Ini ada Libra, Aquarius, Gemini ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, sesama Earth sign, Taurus, Capricorn ya. Tapi yang kuat di sini Pisces, Cancer, Scorpio, sama Virgo kuat ya. Dan Sagittarius. Bisa energi aja.
Hmm, so apa ya? Orang ini merasa, ini bisa dia atau vice versa. Dia tuh kayak menganggap kamu sebenarnya memang ditakdirkan hadir di hidup dia, ya. Ya entah karena kalian bisa bersatu atau karena sebuah pelajaran. Jadi ini mirror banget ya. Ada yang twin flame di sini. Ada yang soulmate juga, tapi aku lihat vibrasi yang tinggi ya twin flame ya. Jadi kamu mungkin merasa ya orang itu hadir di hidup aku sebagai pelajaran berharga. Nah, dia juga seperti itu sih. Intinya ya memang kalian itu kenal atau pernah punya relasi, hubungan gitu. Ya memang takdirnya gitu. Kalian bertemu dan berkenalan. Tapi bisa aja memang tidak untuk bersatu. Beberapa di sini ya kita pernah punya hubungan karena kita membayar karma satu sama lain. Entah karma kita masing-masing atau karma dari keluarga kita, seperti itu. Jadi ini kuat banget energi orang lama ya, yang lagi fokus ke kamu atau vice versa. Kamu lagi fokus ke dia. Gitu. Dan bisa aja orang ini diam, dia pasif. Ya, atau kamu yang seperti itu. Jadi mendam semuanya sendiri. Kayaknya kamu nggak menunjukkan ke orang-orang kalau kamu tuh sebenarnya masih punya perasaan sama ini. Dia pun seperti itu. Mungkin kamu ngelihat dia baik-baik aja, dia bisa let go, melangkah ke depan, tapi ya dia kayak mendem sesuatu ke kamu. Dia kayak masih sayang sama kamu, masih cinta. Jadi kalau Eight of Cups itu seseorang yang bisa meninggalkan tapi kayak berat banget hatinya gitu. Jadi apa ya, kita pergi nih melangkah ke depan, tapi hatinya dia kasih ke kamu gitu. Sama aja kan, kayak ya jalannya terseok-seok gitu ke depan gitu ya. Dan ya bisa aja kalian lagi diam-diaman, pasif-pasifan gitu. Mungkin ya ada orang lain juga sih, aku rasa. Entah kamu atau dia, ada orang lain, ada pilihan lain. Bahkan ada yang udah komitmen ya sama yang lain. Jadi ya ada yang ngerasa kayak ya udahlah, gue fokus aja sama yang lain. Gue fokus nih sama keluarga. Mungkin udah jalan hidup kita seperti ini ya. Tapi kayak stuck aja gitu di tengah jalan ya. Dia masih merasa galau. Dia kayak kangen sama kamu, pengen ketemu gitu. Orang ini banyak berkontemplasi ya, banyak merenung. Merenungnya itu lebih kayak apa ya? Kalau kita memang saling cinta, tapi kita kenapa nggak bisa bersama gitu? Ya kalau dilihat-lihat sedih gitu. Tapi ya kembali lagi kan takdir Tuhan gitu. Takdir Tuhan itu bisa aja mempertemukan kita untuk pelajaran atau pengalaman hidup aja. Jadi kalau kita dipertemukan belum tentu untuk bersatu. Jadi dia ya lagi memahami itu, lagi merenungkan itu. Meskipun dia tahu banget kalau memang itu yang terjadi. Itu sih. Jadi ya aku rasa berat memang ya. Ini bisa vice versa ya. Kalau ini kamu ya, kamu sebenarnya juga galau. Bisa aja kamu ke yang lain kayak nggak dapet gitu feel-nya. Karena kamu masih sayang sama dia, masih cinta. Bisa aja sih buka hati sama yang lain, tapi merasakan chemistry yang kuat itu kan nggak mudah ya. Jadi kalian bisa aja nggak komunikasi, terus kamu cuma bisa lihat energinya di tarot gitu. Karena orang ini pasif ya, bisa aja kayak dia susah diakses gitu di media sosial ya, atau vice versa. Jadi kamu ngerasa kayak udahlah lihat aja di tarot gitu. Jadi kamu masih memantau dia di energi tarot ya.
Nah, ini ada kartu victim ya. Completion, impatience, recovery, forgiveness, dan ada complacency. Sedih banget ya. Oke, release, bottom of the deck. Jadi aku ngelihat ya, orang ini bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang merasa bersalah banget ya. Merasa bersalahnya itu gimana ya? Ya dia pendam gitu rasa bersalahnya. Soalnya ya kamu dealing sama orang yang ego ya, yang gengsi juga gitu. Ini orangnya keras sih, aku rasa keras kepala banget. Bisa dia ya, atau kebalikannya. Jadi karena terlalu keras, dia jarang banget menggunakan hati nuraninya. Dia lebih kayak membawa logikanya aja. So kalau kalian ini berkonflik, terus tiba-tiba duar, tidak komunikasi, tidak ketemu, ya dia mainin mental victimnya. Dia merasa kayak, ya gue udah berusaha sih, gue udah berusaha mempertahankan, tapi kalau lo nya ribet, lo nya drama, ya udah, kalau memang nggak mau bersama gitu. Jadi kalau misalnya kamu mengundurkan diri dari hubungan ini, relasi ini, ya kamu bisa aja kayak welcome ke yang lain yang lebih baik. Ya dia nggak mau sih kejar kamu gitu. Dia merasa mental victim gitu loh. Mental victim itu kayak orang yang selalu menjadi korban, yang harus dimaklumi, yang harus dimengerti, yang harus dibujuk gitu. Jadi ya sebelumnya pasti dia ngerasa ini aja, ya udahlah, kalau nggak bisa sama lu ya cewek masih banyak gitu. Cewek nggak hanya lu aja, cowok nggak hanya lu aja gitu. Ya dia arogan, angkuh. Ini ada orang keras banget ya, bahkan kasarnya luar biasa, nggak sabaran, emosian. Ada yang di sini seperti itu. Jadi ya dia lebih kayak ngikutin emosinya ya, dia ngikutin pemikirannya, logikanya, tapi dia jalani kehidupan dia merasa kayak semua terasa hambar, terasa kosong. Ya bisa aja dia sama yang lain itu untuk menunjukkan kalau dia itu bisa tanpa kamu, tapi kayak gimana ya, aku rasa itu untuk memenangkan egonya aja, gengsinya, harga dirinya, seperti itu ya. Jadi kalau kamu yang mungkin udah banyak bersabar, ya kamu kalau ngeliat orang kayak gini ya ngelus dada aja gitu. Bisa vice versa ya, ngelus dada. Kamu merasa kayak ya udahlah, mungkin bukan aku kali yang terbaik gitu. Kamu ngerasa ya udah, yang penting aku udah coba bersabar. Nah kamunya mungkin ngerasa gitu ya entah dianya atau kamunya gitu kan, bisa kebolak-balik nih energinya. Jadi ada orang yang nggak sabaran di sini, emosian, arogan seperti itu ya. Jadi ngerasa kayak, ya ngapain sih gue berjuang gitu. Kalau lu mau sama gue ya lu kejar gue aja, lu bujuk-bujuk gue dong. Jadi dia tuh kayak merasa bahwa dia harus diperjuangin. Padahal kamu bingung ya, kurangnya kamu apa ke dia gitu. Terus emang dia udah sejauh apa berjuang ke kamu, seperti itu. Bahkan diantara kalian ada yang mungkin sampai ngemis-ngemis gitu, sedangkan dia aja belum pernah ngemis ke kamu. Jadi ya ini memang kayak hubungan karma juga, atau twin flame yang saling bayar karma. Rasa sakit kamu sama dia itu ya mungkin kamu di situ membayar karma kamu.
Tapi setelah kamu melepas dia, dianya kehilangan, hidupnya terpuruk, hidupnya hancur, berantakan, ya di situ dia membayar karmanya. Seperti itu. Jadi setelah hidup orang ini jatuh, ya pokoknya ya dia nggak bisa sombong lagi gitu, nggak bisa ego lagi. Saat itu kayak ada rasa bersalah dia ke kamu. Dia merasa kayak, iya sih, aku nyadar gitu. Ya dia kayak merasa aja dia kayak payah gitu orangnya. Dia kayak ribet orangnya. Mungkin dia selama ini menganggap kamu yang ribet, kamu yang drama, tapi ternyata dianya seperti itu. Soalnya dia tuh nggak bahagia sama yang lain, dan hidupnya itu bisa dibilang amburadul ya, kayak berantakan gitu. Jadi merasa bersalah aja, ngerasa kayak kenapa ya Tuhan giniin aku gitu. Baru dia teringat ya perbuatan buruk dia yang pernah dia lakukan, dan ya dia ingatlah sama kamu yang pernah dia sakitin, yang pernah dia kecewain ya, bahkan ya mungkin ada yang dikasarin gitu beberapa ya. Ini ucapan dia mungkin yang kasar, tingkah lakunya juga mungkin beberapa seperti itu. So ya dia sangat menyesal ya, nyesel banget sebenarnya. Tapi dia udah bingung sih harus kayak gimana, soalnya beberapa kalian tuh udah ada orang lain, dan gimana ya, bingung lah pokoknya. Belum lagi dia malu gitu, dia insecure sama kamu, minder mungkin ya, ada yang kayak gitu. Cuma aku rasa kalian saling bertumbuh ya. Mungkin kamu udah lebih duluan ke spiritual, kamu udah bertumbuh, dan dia kayaknya sebentar lagi sih mengikuti vibrasi kamu, bisa bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Oke? Jadi aku lebih lihat orang ini susah banget lupain kamu ya. Ya kadang dia merasa kayak yang aku bilang tadi, mungkin kamu hadir sebagai pengalaman berharga aja, bukan untuk bersatu. Tapi kadang dia ngerasa nggak terima gitu. Kadang dia ngerasa kayak, kok gue bisa ya dulu emosi gitu, kok gue bisa ya lepasin lo gitu aja, kok gue bisa biarin lo sama yang lain, terus gue nggak berjuang gitu. Ya dia mikirlah seperti itu. Sedih sih. Bisa vice versa ya. Nah ini ada kartu separation. Oke, ini ada flirt, ada let your friends help you. Oke, ada soulmate ya, give your relationship a chance. Nah, bottom of the deck, wedding, pay attention to the red flags. Ya bisa aja udah ada yang married ya, udah ada yang nikah, seperti itu. Dan ini separation, udah pisah sih, beberapa nggak komunikasi. Ada yang flirting di sini ya. Mungkin dia merasa banyak yang mau sama dia. Dia merasa perempuan nggak kamu aja, laki-laki nggak kamu aja, gitu. Kalian mungkin dealing sama orang yang dia mudah dipengaruhi orang lain, apalagi teman ya. Ada yang seperti itu. Tapi ya honestly, sejujurnya kamu tuh soulmate-nya. Bicara soulmate itu kayaknya apa ya, cuma kamu kali ya yang sabar menghadapi dia. Bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang sabarnya luar biasa menghadapi orang yang keras. Tapi kan secara manusiawi sabar itu ada batasnya, gitu. Akhirnya ya entah dianya atau kamunya jadi ke orang lain. Cuma orang ini mainin mental victim. Dia merasa kayak kamu yang jahat gitu. Padahal kamu kan merasa kayak, ya kalau gue diperlakukan dengan buruk, gue kayaknya harus cari yang lebih baik. Ada yang seperti itu. Tapi dia ngerasa malah kamu yang
kejam gitu. Ya gitu sih mental victim ya. Jadi mental victim itu orang yang hanya mengukur kamu dari keburukan kamu. Jadi 1000 kebaikan kamu itu diabaikan. Ngerti nggak sih? Misalnya gini, kamu ngelakuin 1 atau 2 kesalahan. Nah, karena kamu ngelakuin itu, dia langsung ngecap kamu buruk. So, ya 1000 kebaikan kamu atau bahkan 1.000.000 kebaikan kamu tuh dilupakan. Termasuk kesabaran kamu dilupakan. Gitu. Makanya orang ini lambat nyadarnya. Mungkin udah bertahun-tahun baru ada kesadaran gitu. Sedangkan kamu ya mungkin ingat kebaikan dia. Ya, padahal kalau orang ini banyak keburukan, ada 1000 keburukan, cuma 1 kebaikan, 2 kebaikan, ya kamu tetap ingat kebaikan dia gitu. Tapi dia malah kayak ya ingat buruknya kamu aja. Makanya dia nggak terima sih kalau kamu sama orang lain. Dia bisa aja berasumsi kamu pengkhianat lah, kamu begini begitu, nggak mau berjuang, ya seperti itu ya. Bisa vice versa. Tapi ya aku rasa kayak gimana pun hidup orang ini, dia berharap banget bisa ada kesempatan kedua sama kamu. Cuma dia gengsi banget gitu mengakuinya. Dia merasa kayak gimana ya, mungkin memang sifat egonya itu udah mendarah daging dari dulu gitu, dari lahir mungkin ya. Jadi udah merasa bersalah kayak gini juga dia nggak mau menurunin dikit aja egonya, dia nggak mau gitu. Dia mungkin orangnya nggak mau terlihat lemah ya. Jadi sebenarnya di hati nurani dia itu dia pengen banget ada kesempatan lagi, kesempatan kedua bisa punya hubungan spesial dengan kamu. Sebenarnya dia berharap banget, tapi ya itulah. Dia nggak tahu cara ngomongnya gimana, dia bingung kayak gimana menghadapi gengsinya, egonya itu. Sebenarnya kan di sini bukan masalah merendahkan diri ya, tapi lebih kayak masa sulit sih belajar untuk rendah hati. Nah, dianya belum bisa seperti itu. So ya doain aja ya, semoga dia selalu ada dalam kebaikan, hal-hal baik selalu ada di hidup dia. Karena seburuk-buruknya dia ya, kamu tetaplah harus mendoakan yang baik untuk orang yang pernah hadir di hidup kamu ya. Oke, jadi ini untuk Taurus ya, Sun Moon Rising Venus. Ini bisa terbolak-balik ya energinya, dan beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.